Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam buat kalian semua yang menyimak materi pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang gaya dan gerak. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Silakan menyimak pembelajaran berikut ini. Nah, silahkan kalian simak gambar berikut ini. Apakah yang sedang anak itu lakukan? Pernahkah Anda melakukan ini? Ya, tentu. Pasti kita pernah melakukan hal ini. Yang dilakukan anak ini adalah sedang mendorong meja. Nah, apa yang dilakukan anak ini? Dengan bertumpu pada kakinya atau ada kekuatan atau ada gaya yang kita sebut sebagai gaya dorong, sehingga meja itu dapat berpindah dari tempat awal ke depan karena adanya gaya dorong yang diberikan oleh anak tersebut. Nah, jadi menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan gaya itu? Biasanya kita mengenal gaya itu adalah mode atau fashion atau gaya berbusana, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Bukan itu ya, bukan gaya itu yang sedang kita bahas. Tetapi gaya yang kita bahas adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Sehingga akibat adanya gaya ini akan terjadi perubahan posisi atau gerak atau perubahan bentuk pada benda. Nah, gaya ini mempunyai nilai dan arah sehingga gaya itu masuk ke dalam besaran vektor. Nah, gaya itu disimbolkan dengan huruf F besar dengan satuannya adalah Newton. Gaya sendiri itu terbagi dua macam. Yang pertama ada gaya sentuh. Gaya sentuh ini benda itu dapat bergerak karena disentuh. Sedangkan yang kedua adalah gaya tidak sentuh, yaitu benda dapat bergerak tanpa disentuh. Berikut adalah contoh gaya sentuh. Misalnya saja kita menarik mobil-mobilan. Nah, itu kan mobilnya dapat bergerak karena kita menyentuh talinya. Kemudian kalau kita memainkan bola pingpong, bola itu dapat naik turun karena dia bersentuhan dengan alat pukulnya. Kemudian kalau kita menyalakan api dengan korek, nah api itu bisa terbentuk karena ada gaya gesek antara batang korek api dengan alasnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gaya sentuh. Sementara gaya tidak sentuh itu contohnya adalah magnet. Misalnya saja kita ingin mencari besi, ketika kita mendekatkan magnet tanpa disentuh, maka besi-besi itu akan bergerak menuju magnet. Kemudian gaya gravitasi, misalnya buah yang jatuh dari pohon, tidak ada gerakan, tidak ada apapun, tapi tiba-tiba dia bisa jatuh. Nah, itu disebut sebagai gaya tidak sentuh. Dan lain sebagainya ya, beberapa contoh gaya tidak sentuh. Dalam satu kegiatan usaha, biasanya itu di dalamnya terdapat beberapa gaya yang terjadi. Misalnya saja pada gambar berikut ini, seorang pria sedang mendorong lemari. Nah, dalam kegiatan yang dilakukan ini terdapat beberapa gaya. Yang pertama ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek, dan ada gaya berat. Nah, gaya normal ini adalah gaya yang mengarah ke atas. Sedangkan gaya gesek yaitu gaya yang mengarah ke belakang yang terjadi antara
alas lemari dengan lantai. Sementara gaya berat itu adalah gaya yang ke bawah akibat adanya berat dari si lemari tersebut. Nah, gaya normal itu sendiri itu disimbolkan dengan N besar. Nah itu dia ke arah ke atas. Nah, sementara kalau gaya berat itu disimbolkan dengan W kecil dan itu dia mengarah ke bawah. Nah, gaya normal dengan gaya berat itu sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Sehingga gaya normal N itu sama dengan gaya berat W kecil. Nah, gaya berat itu sama dengan massa dikali gravitasi, karena gaya berat ini dipengaruhi oleh massa benda itu dan gaya gravitasi, karena adanya benda itu kan ke bawah, jadi adanya pengaruh dari gravitasi, sehingga gaya berat itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, karena gaya berat itu massa dikali gravitasi, maka gaya normal yaitu N itu sama juga dengan massa kali gravitasi, karena gaya normal itu sama dengan gaya berat. Nah, selanjutnya gaya ketiga yang terjadi pada gambar sebelumnya adalah gaya gesek. Gaya gesek ini arahnya berbanding terbalik dengan arah benda. Misal kita mendorong benda ke depan, maka arah gaya gesek itu ke belakang, ya. Nah, gaya gesek itu disimbolkan dengan F kecil. Nah, dia berlawanan dengan arah benda sehingga nilainya itu negatif. Nah, besarnya gaya gesek itu bergantung dari permukaan benda. Semakin licin atau semakin halus permukaan benda, maka gaya geseknya itu kecil. Dan sebaliknya, kalau permukaan lantainya itu kasar, maka gaya geseknya juga besar, seperti itu. Gaya gesek itu ada dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis itu adalah besarnya gaya minimal atau yang paling kurang yang digunakan untuk benda bergerak. Itu disebut gaya gesek statis. Jadi ketika benda itu diam, kemudian dibutuhkan suatu gaya agar benda itu dapat bergerak. Nah, itu disebut sebagai gaya gesek statis. Nah, rumusnya adalah F min sama dengan Fs sama dengan mu s dikali n. Jadi gaya gesek statis itu rumusnya adalah koefisien gaya gerak statis dikalikan dengan gaya normal atau satuannya Newton. Jadi itu rumus dari gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis itu gaya yang bekerja pada benda saat diam hingga benda itu akan bergerak. Jadi ketika benda itu diam, itu kan ada pertemuan antara benda tersebut dengan pijakan, misalnya lantai atau jalan. Nah, benda itu ketika dia diam dengan lantai itu ada gaya gesek di situ. Nah, gaya agar benda itu dapat bergerak, nanti kan ada pertemuan antara gaya dari benda dengan gaya permukaan. Nah, gaya gesek yang dibutuhkan untuk benda itu bergerak itu disebut gaya gesek statis. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau benda itu sementara berjalan? Misalnya dia mau mengerem, dia mau berhenti. Nah, bagaimana cara menghitung atau rumusnya? Nah, kalau seperti itu kita sebut sebagai gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis ini adalah gaya gesek pada waktu benda itu bergerak. Jadi misalnya kita naik motor nih, kita lagi jalan, terus kita mau mengerem. Nah, kita mau berhenti. Nah, gaya sementara kita jalan antara ban dengan jalan itu ada gaya gesek kinetis. Nah, gaya yang dibutuhkan agar benda itu diam atau berhenti itu kan nanti ada pertemuan tuh antara ban dengan jalan. Nah, itu disebut sebagai gaya gesek kinetis.
sehingga akibat adanya gaya gesek kinetis memungkinkan benda itu dapat berhenti. Nah, dirumuskan dengan FK. Kalau gaya gesek statis tadi Fs, kalau gaya gesek kinetis itu Fk. Nah, Fk itu koefisien gaya gesek kinetis dikali dengan gaya normal. Ya, jadi yang membedakan di sini adalah koefisiennya. Nah, contoh soal. Balok bermasa 2 kilo sedang diam, ya lagi diam, di atas permukaan bidang datar kasar. Nah, karena dia diam berarti kita pakai koefisien gesek statis ya, karena benda itu diam. Nah, koefisien gesek statisnya adalah 0,3. Sementara percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan berapa besar gaya gesek statisnya. Nah, pertama kita harus menulis dulu hal-hal yang diketahui supaya kita memudahkan dalam menjawab. Jadi yang diketahui pertama adalah massa itu 2 kilo, kemudian koefisien gesek statis atau mu s sama dengan 0,3 dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah Fs atau gaya gesek statis. Nah, pertama kita harus cari dulu gaya berat. Kenapa? Karena di sini yang diketahui adalah massa dan gravitasi. Nah, gaya berat itu W sama dengan massa kali gravitasi. 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Ingat, gaya normal itu sama dengan gaya berat. Gaya normalnya sehingga menjadi 20 Newton karena sama saja dengan gaya berat. Nah, baru kita bisa menghitung gaya gesek statis karena gaya gesek statis itu mu s dikali gaya normal ya. Jadi tinggal dikalikan saja 0,3 dikali 20 Newton sehingga gaya gesek statisnya adalah 6 Newton. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah soal ketiga, berapa gaya tarik minimum agar balok mulai bergerak? Oke, kita sudah selesaikan tentang gaya, selanjutnya kita berbicara tentang gerak. Nah, gerak itu adalah perpindahan atau perubahan letak benda karena adanya gaya. Jadi gerak ini dihasilkan dari gaya. Misalnya gerak bola, gerak mobil. Nah, semua itu terjadi karena adanya gaya yang diberikan pada benda tersebut. Beberapa besaran yang terjadi pada gerak, yang pertama adalah jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, serta percepatan. Nah, besaran-besaran pada gerak ini nanti kita akan bahas satu per satu. Pertama adalah jarak. Jarak itu adalah total panjang lintasan yang ditempuh benda. Satuannya sentimeter, kilometer. Jadi jarak itu semua total yang kita lintasi, baik itu belok kiri, ke atas, ke depan, ke belakang, ke utara, ke timur. Nah, itu semua itu dihitung total lintasannya. Nah, itu disebut sebagai jarak. Total lintasan yang dilalui. Nah, itu disebut sebagai jarak. Satuannya adalah sentimeter atau kilometer. Yang selanjutnya adalah perpindahan. Perpindahan itu panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Nah, apa sih bedanya dengan jarak? Kamu lihat di gambar berikut ini. Kalau jarak itu A ke B kemudian ke C, total lintasannya. Sementara kalau perpindahan dari titik awal ke titik akhir berarti A ke C. Berarti kita tarik garis, itu disebut sebagai perpindahan. Nah, coba kamu perhatikan ya supaya bisa dibedakan antara jarak dengan perpindahan. Kalau jarak itu total lintasan yang dilalui. Kalau perpindahan itu dari titik awal ke titik akhir, berarti kita menarik garis supaya menghitung berapa perpindahannya, ya. Jadi kalau kamu perhatikan gambar, jarak itu A ke B, kemudian ke C. Sementara kalau perpindahan A ke C. Oke? Itu bedanya antara jarak serta perpindahan. Besaran selanjutnya dari gerak adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini satuannya kilometer per jam atau meter per sekon. Itu disimbolkan V kecil. Itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu.
yaitu berapa perpindahan dibagi waktu selama perpindahan, itu kecepatan. Nah, sementara kalau kelajuan ini sama juga satuannya kilometer per jam atau meter per sekon. Hanya di sini bedanya kelajuan dengan kecepatan, bahwa kalau kecepatan itu atau kelajuan ini adalah jarak dibagi waktu, ya, jarak dibagi waktu. Sementara kalau kecepatan tadi perpindahan dibagi waktu, ya. Kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu, ya, beda jarak dengan perpindahan tadi kan. Jadi harus benar-benar diperhatikan perbedaan-perbedaannya di sini. Kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu, kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu. Soal keempat, tentukan kecepatan dan kelajuan termasuk dalam besaran vektor atau skalar. Jadi kecepatan itu besaran apa, kelajuan itu besaran apa, dan berikan penjelasannya. Nah, selanjutnya besaran dari gerak, yaitu percepatan. Nah, kalau percepatan ini adalah selisih kecepatan dibagi selisih waktu. Simbol dari percepatan itu adalah A kecil. A kecil itu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi jarak waktunya. Nah, gerak itu dibedakan menjadi beberapa macam tergantung lintasan. Misalnya saja gerak lurus. Jadi geraknya ini lurus ke depan. Kalau kita bikin grafiknya seperti gambar berikut ini. Jadi karena geraknya lurus ke depan, maka grafiknya tuh lurus atau mendatar atau horizontal. Sementara yang kedua itu gerak lengkung. Gerak lengkung itu karena arah pergerakan benda itu melengkung. Misal kalau kita melempar bola basket itu kita kasih lengkung ke atas. Nah, itu disebut sebagai gerak lengkung. Dan yang terakhir adalah gerak melingkar. Misalnya saja roda ban, kalau jalan itu kan dia melingkar tuh bannya. Nah, itu disebut gerak melingkar. Jadi gerak ini dibedakan berdasarkan lintasan atau arah pergerakannya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan pada kertas yang tadi kalian sudah jawab dan siapkan.